Saya adalah salah satu pelaku sejarah Gerakan Reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada warga netizen YouTube, para pemirsa yang masih semangat berpuasa. Mudah-mudahan untuk saudara muslim kita puasanya tetap dilancarkan ya. Oke, pada siang hari ini Intel Donat mendapatkan beberapa informasi-informasi krusial ya, tentunya masih dengan seputar Pilpres. Nah, apa informasinya? Kalau kita lihat Paslon 02 menang dengan beberapa cara. Nah, dengan mentornya itu Pak Lurah, belum cukup itu. Pak Lurah kembali lagi melakukan manuver-manuver politiknya. Salah satunya dengan mencoba menggagalkan hak angket. Nah, hak angket yang akhir-akhir ini masih dalam tahap bergaining, masih dalam tahapan tekanan-tekanan yang dilakukan. Ini lagi apa ya? Lagi gencar-gencarnya hari ini Pak Jokowi ini mencoba terus memberikan suntikan-suntikan, terutama dengan rayuan-rayuan. Apa saja? Nah, Pak Jokowi kabarnya menawarkan posisi menteri pada koalisi 01 dan 03. Kabarnya, menurut informasi yang didapatkan dari Intel Donat, Jokowi menawarkan posisi menteri pada P3 dan pada Nasdem. Nah, ini Nasdem dan PPP ini masih lagi digoyang nih ya. Lagi digoyang dengan rayuan-rayuan posisi menteri. Tapi kabarnya Nasdem menolak mentah-mentah ya posisi itu. Lalu Mas Ganjar pun sama. Ya, Mas Ganjar pun sama diberikan juga rayuan. Tetapi untuk Mas Ganjar spesial. Dia selain diberikan rayuan, ya, dia juga diberikan tekanan. Ya, untuk rayuannya Mas Ganjar ditawari Menteri Dalam Negeri. Ya, Menteri Dalam Negeri ini adalah menteri strategis dalam kabinet. Kenapa? Karena Menteri Dalam Negeri ini adalah salah satu menteri dalam triumvirat. Menteri triumvirat itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga menteri itu adalah posisi menteri yang tidak boleh vakum dalam pemerintahan. Karena apa? Itu adalah menteri yang strategis. Jika presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kinerjanya, biasanya salah satu dari ketiga menteri triumvirat itu yang bakal menggantikan posisi pemimpin itu. Maka dari itu Mas Ganjar ditawari Menteri Dalam Negeri. Nggak cukup di situ, Mas Ganjar juga diberikan tekanan. Beberapa hari setelah Mas Ganjar mengeluarkan statement dan mendorong adanya hak angket, langsung Mas Ganjar dilaporkan ke KPK. Untuk isunya kita belum tahu betul secara detail isu apa yang dilaporkan ke KPK gitu. Nah, untuk Golkar sendiri, dari Golkar ya itu ada semacam apa ya, lobby lah ya. Jadi isunya kan Jokowi ini ingin menjadi ketum Golkar gitu. Tapi tahu sendirilah, Yusuf Kala salah satu dedengkot Golkar, beliau menolak tentunya kan. Nah,
Yusuf Kala dengan sikap penolakannya itu, kita bisa tahu bagaimana ancaman dan intimidasi dialamatkan pada Yusuf Kala oleh Jokowi. Apa yang menjadi intimidasinya? Banyak. Salah satunya adalah Pak JK ini katanya didatangi oleh petugas pajak ke kantornya itu, ke kantornya. Lalu info lain juga itu dialamatkan pada PKB ya, PKB juga kalau misalkan Caimin ini tetap ngotot untuk menggulirkan, mendukung hak angket, PKB akan dioperasi, akan diambil alih. Caranya dengan seperti apa? Saya tidak tahu ya, hanya Jokowi yang tahu. Lalu info selanjutnya juga ada kabarnya istana itu mencoba mendekati para ulama. Untuk apa? Untuk supaya para ulama ini menyampaikan pada umatnya agar menggagalkan dan tidak setuju terhadap hak angket yang hari-hari ini mengemuka isunya. Nah, itu isu yang didapatkan dari para intel donat ya, dari para intel donat. Lalu selain itu yang didapatkan juga informasi adalah ancaman intimidasi kepada ketum-ketum parpol dan para petinggi parpol. Jadi ancamannya seperti ini kurang lebih. Jokowi ini akan membongkar kasus-kasus yang dialamatkan pada ketum-ketum parpol itu akan dibongkar semua. Dan juga bukan hanya ketumnya saja, petinggi-petinggi parpolnya juga, bahkan kerabat-kerabatnya juga bakal disikat habis oleh Jokowi jika ketum-ketum parpol, petinggi-petinggi parpol dan kerabatnya itu tetap ngotot mendukung digulirkannya hak angket. Nah, kondisi demikian inilah yang jadi bahan keprihatinan kita ya. Kondisi seperti ini menjadi bahan berpikir kita, mau seperti apa nanti ke depannya ini, mau digimanakan negara ini gitu. Nah, kalau kita mengutip ya bukunya Kusrido Ambardi ya, ini tentang politik kartel ya. Nah, jadi 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia. Yang pertama itu menurut beliau ini dalam bukunya, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. Nah, itu. Selanjutnya yang kedua, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. Yang ketiga, tiadanya oposisi. Yang keempat, hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Dan yang terakhir, yang kelima, kuatnya kecenderungan partai politik untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Nah, ini kan udah kelihatan sekarang perilaku partai politik dan kader partai politik sudah kelihatan. Bagaimana kita bisa membaginya ya? Kita bisa mengklasifikasikan partai politik hari ini sesuai dengan perilaku dan kepentingannya. Mana partai pragmatis, mana partai partai ideologis, itu kita bisa melihat itu partai-partai itu. Yang pragmatis tentu PSI, itu kelihatan banget PSI. Nah, yang terakhir kita dapat berita juga kan, ada upaya Jokowi memerintahkan institusi pemerintahan TNI dan Polri untuk membersihkan untuk membersihkan residu-residu politik. Residu-residu politik. Yang disebut residu politik di sini adalah sisa-sisa kekuatan, sisa-sisa ancaman ya dari lawan politiknya. Nah, hal ini kita sempat alami dulu di Orde Baru, zaman Orde Baru. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan yang namanya kembalinya Dwi Fungsi Abri dengan rupa yang berbeda ini? Nah, kabar Dwi Fungsi Abri akan
dilakukan kembali dengan rupa yang berbeda, meskipun dengan rupa yang berbeda, ini kan mengemuka juga sekarang. Itu bahkan konflik politik, konflik kepentingan, dan juga beberapa hal yang menyangkut kerusakan ekosistem demokrasi kita itu sudah dicium oleh luar negeri. Salah satunya oleh anggota Komite HAM dari PBB yang asal Senegal itu mencoba mempertanyakan bagaimana sistem demokrasi kita itu mencoba diintervensi oleh satu lembaga kekuasaan yang bernama eksekutif, yaitu presiden. Nah, ini kan sudah menjadi borok di luar ini. Lalu apa yang akan kita lakukan ke depannya? Harapannya tetap saya berharap tidak ada satu kekuatan pun yang mengatasnamakan kekuasaan untuk menubruk konstitusi. Konstitusi harus kita jaga. Demokrasi yang kita nikmati hari ini hasil dari keringat pendahulu kita yang dibayar mahal dengan darah dan juga tenaga dan juga nyawa, bahkan harus kita jaga hingga hari ini. Itu saja mungkin info dari Intel Donat hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.